dan lain sebagainya. Mangga silakan buat teman-teman yang mau bertanya, Ustadz berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, batasan suara wanita itu kan dianggap sebagai aurat. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk jadi MC dengan jamaah bapak-bapak, atau kita memberi pengumuman di masjid suara wanita, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, jadi perkataan suara perempuan itu adalah aurat itu bukan merupakan kesepakatan di antara ulama. Memang ada ulama yang mengatakan demikian, ada, tapi minoritas, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Rujukan Imam Abu Hanifah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya. Karena kan zaman dulu tuh perempuan itu suka pakai gol-gol itu kerincing kaki itu. Ya, agar akhirnya mempertontonkan dan melemahkan keimanan laki-laki yang imannya tipis. Kata Imam Abu Hanifah, kalau suara gemerincing kakinya aja jadi bisa merusak hati laki-laki, apalagi nanti dengan suara perempuannya. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram atau suara perempuan aurat. Tapi pendapat ini tidak pas. Kalau menurut saya tafsir yang agak berlebihan. Kenapa? Karena faktanya di zaman Nabi para wanita bersuara. Bunda Aisyah itu kan mengajari para sahabat. Emang ngajarinya pakai apa? Suara. Ya, meriwayatkan hadis kepada Ibn Zubair, kepada Abu Musa al-Asy'ari, itu menggunakan suara. Itu poinnya. Sehingga itu dalam hal agama. Dalam hal dunia para wanita banyak yang berdagang kok. Asma binti Abi Bakar, adiknya Aisyah, itu pedagang. Emang dagangnya pakai apa? Suara. Bersuara tuh banyak. Dan para sahabat juga, para wanita bergaul dengan laki-laki. Dan Nabi memberi salam kepada mereka, Assalamualaikum. Dan para wanita menjawab salam Nabi. Ya, dari situ terbuktikan bahwa suara perempuan itu bukan aurat menurut 3 mazhab lainnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan tidak, suara perempuan bukan aurat. Nah, suara perempuan aurat ya, Anda bisa bayangkan aja lah gimana susahnya hidup ini. Tidak mau naik pesawat saya. Kenapa? Karena pramugarinya perempuan bersuara. Saya tidak mau diundang pengajian sama ibu-ibu. Ibu bertanya tadi aurat juga. Allah Akbar. Kacau lah kalau begitu. Tapi saya tidak mengingkari ada pendapat yang mengatakan begitu, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh mayoritas ulama. Suara perempuan bukan aurat selama tidak diauratkan. Tahu diauratkan? Dilemah-lemahkan. Mas, harga sepatunya berapa? 500.000 mbak. Apa nggak bisa kurang? Gitu tegas jangan. Mas berapa? 500.000 mbak. Ais, masnya kurangin nah. Ais, masnya ais. Ya bu. Itu kan mancing emosi itu. Ya seperti itu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Adapun mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, suara yang normal seperti biasa, ya pokoknya yang normal-normal aja kayak biasa-biasa aja, maka tidak mengapa ya. Kalau perlu yang suaranya yang gede, berapa harganya mas? 500.000. Apa nggak bisa kurang, Bang Boki? Begitu. Ya gak gitu juga lah, itu kan ceritanya aja. Baik, ada yang lain? Bu, ada yang lain kah? Mbak Magni. Jangan detik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, mungkin di luar tema ya, mengenai akikah anak. Kan terkadang ekonomi kita itu pas-pasan, jadi pada saat anak lahir mungkin nggak sempat diakikahin. Nah, pas anak sudah besar atau batasan umur berapa anak boleh diakikahin ya Pak? Sama perihal kurban mungkin.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya udah saya bilang tadi akan ada tema tentang akikah gitu ya. Cuman secara singkat saja saya jawab singkat karena nanti ada penjelasan di belakang. Akikah tidak berbatas oleh umur. Dianjurkan di hari yang ke-7 tapi tidak berbatas oleh umur. Umur berapapun boleh Pak Ustadz, boleh. Nggak ada masalah. Ya. Tapi nanti berkaitan dengan batasan umur ideal memang hari yang ke-7. Nggak bisa 7-14, nggak bisa 14-21 maksimal tuh. Tapi masalahnya kan kita bicara sesuatu yang sudah terjadi. Saya sudah terlanjur besar Pak Ustadz belum diakikahin. Ya kalau begitu silahkan Anda mengakikahkan diri Anda sendiri. Diperbolehkan. Berkaitan dengan kurban, Ibu nggak tanya tadi, cuma ngomong aja berkaitan kurban Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya apa belum dijelaskan. Tapi saya sudah mencium aroma-aroma pertanyaan Ibu yang memang berulang-ulang sebenarnya sih. Apa itu Pak Ustadz? Boleh nggak saya akikoh kalau belum kurban? Kurban belum akikoh, begitu kan? Udah tahu sih. Maka ibu-ibu beliau nggak tanya loh, cuma berkaitan dengan kurban Pak Ustadz, gitu aja tadi kan. Jadi kesimpulannya orang berakikoh kalau dia belum kurban atau orang berkurban belum akikoh tidak mengapa. Karena itu dua hal yang berbeda. Nggak ada hubungannya. Akikoh sendiri, kurban sendiri. Jadi boleh nggak saya kurban kalau belum akikoh? Ya boleh. Pak Ustadz prakteknya aja sekarang saya harus gimana? Nah sekarang Anda mampunya beli berapa? Kalau Ibu bisa, apalagi kalau sekarang ini udah longgar karena udah kurban lewat ya. Anda sekarang akikoh dulu. Nanti habis akikoh tahun depan menjelang Idul Kurban silakan Anda mikir lagi mampu enggak untuk berkurban. Jadi nggak usah dibanding-bandingin karena ini dua hal yang berbeda, dua syariat yang berbeda. Gitu ya. Jadi jangan nanti saya mau berkurban tapi belum akikoh, katanya nggak boleh Pak Ustaz. Siapa yang tidak boleh? Ya, dua ibadah yang berbeda dan tidak ada kaitan antara satu dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jelas Bu? Ada yang lain? Menyambung pertanyaan Ibu tadi Pak. Kalau akikah itu sunnah ya Pak? Iya, kenapa? Sunnahnya itu sunnah muakkad atau bagaimana? Kalau misalkan sunnah muakkad berarti kita yang sekarang yang dulu belum diakikah, berarti kita mengakikahkan diri sendiri gitu. Nah, pertanyaan Ibu ini kan itu tadi sama. Ibu ini bertanya berapa lama batasan akikoh, saya bilang tidak ada batasan. Jadi artinya pertanyaan Ibu cuma dibalik aja, Pak Ustadz, apakah saya yang belum berakikoh boleh akikoh? Ya jawabannya sama dengan pertanyaan yang tadi, boleh. Itu jawaban singkat ya, karena nanti itu ada temanya khusus berkenaan dengan akikoh begitu. Tapi udah terjawab, intinya saya jawab tadi boleh, tidak mengapa. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain Bu? Silakan. Saya catat. Iya. Apakah kita berdosa kalau ada orang tua keluarga yang minta pendapat umur 80-an mau menikah lagi dengan alasan supaya ada yang merawat, tapi kita mengatakan tidak usah daripada ujung-ujungnya mencari masalah gitu. Itu bagaimana ya? Gini loh Bu, menikah itu adalah haknya setiap manusia. Siapapun yang menghalangi orang yang hendak menikah dengan kondisi padahal dia halal untuk menikah, yang menghalangi itu berdosa. Siapapun itu, ya. Yang penting dia udah halal menikah loh. Kecuali saya melarang Anda menikah, kamu nggak boleh nikah. Kenapa Ustaz melarang saya? Ya karena kamu belum dicerai sama suamimu. Misal contoh begitu kan? Kan ada yang model kayak cerai-cerai tempat tidur aja itu loh Bu. Dia belum dicerai sama suaminya. Izin sama saya mau menikah lagi, saya larang. Karena memang kamu belum dicerai sama suamimu. Itu saya punya alasan. Tapi melarang mencerai, jangan nanti daripada nyari-nyari masalah. Ya tergantung lah. Ya, tergantung teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah apa dulu yang Anda maksudkan ini. Kalau masalah maksud Anda, mohon maaf ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang Anda maksudkan ini adalah berkaitan dengan masalah nanti
nanti repot, ada yang harus begini, harus begitu. Saya pikir itu bukan alasan, karena setiap manusia kan punya konsekuensi. Ibu mungkin bisa memberi masukan, nenek betulkah mau nikah lagi, nggak tambah repot ya, itu monggo silakan. Tapi kalau jangan, kami mewakili persatuan para cucu-cucu menolak nenek untuk menikah lagi. Yang saya curigai malah cucunya aja punya kepentingan, dia takut warisannya berkurang, ya kan? Biasanya begitu tuh cucu-cucu nakal, ya. Jadi dosa Bu kalau mencegah loh ya, bahasa Ibu tadi mencegah. Mencegah orang mau menikah dengan alasan sedemikian tidak diperbolehkan. Ibu tanya. Kenapa Bu? Loh kenapa enggak? Menikah kan tujuannya bukan cuma seksualitas. Kalau nikah dengan tujuan seksualitas, ngapain Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah? Saudah binti Zam'ah itu waktu dinikahi Nabi umurnya udah 55 loh. Logikanya 55 udah menopause belum? Udah. Kenapa Nabi menikahi Saudah? Ada ketenangan batin yang Nabi harapkan, karena waktu itu Saudah dalam kondisi terjepit dia. Ya, dalam kondisi terjepit dia di tengah keluarganya yang kafir, ndak bla bla dan lain sebagainya. Nabi kepikiran dinikahi sama Nabi, dan Nabi tahu tidak ada orientasi seksual sama sekali. Nah, jadi ada kalanya, dan Ibu mohon maaf ya, tidak pernah membayangkan loh Bu. Gimana ya saya ngasih bahasanya? Ada orang menikah yang laki itu udah umur 80, yang perempuan tuh udah umur hampir 70. Saya tanya apa alasannya kok menikah udah tua begini? Saya nikahkan, bayangin. Jadi saya nikahkan seorang cucu-cucunya aja. Saya batin di hati saya, orang nikah malam pertama itu bersimbah keringat. Ini bersimbah minyak tawon. Ya kan? Jadi saya tanya kenapa? Ternyata mereka ini adalah orang yang pernah cinta di masa lalunya. Kemudian mereka berpisah karena tidak jodoh, masing-masing menikah sampai akhirnya cerai. Ketemu di masa tua menikah demi menuntaskan harapannya pada saat masih muda ingin mendapatkan istri wanita yang diharapkan itu. Dan itu mainannya udah gak masalah seksualitas, itu masalah cinta, batin, tidak sayang. Seperti itu, ya. Baik. Mungkin kalau patut dicurigai itu umurnya 80 tahun, nikah sama berondong umur 30 tahun. Nah itu memang agak mencurigakan itu ya. Seperti itu. Baik. Ada yang lain teman-teman? Bu, ada yang mau bertanya lagi? Ibu gak usah nangis Bu, biasa aja Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Enggak, saya lagi maksudnya. Iya. Perihal umroh di kerjaan itu ada program baru untuk memfasilitasi karyawan yang ingin melakukan umroh. Tapi dengan catatan kami jadi berhutang dengan perusahaan. Itu hukumnya gimana ya Pak? Karena Baik. beberapa teman saya galau gitu mau ikut, ntar takutnya malah beban. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berumroh dengan cara berhutang? Jawabannya boleh, selama utang tersebut marjul, ada, memiliki potensi untuk kita harapkan bisa kembali. Itu kan terlihat dari berapa gaji ibu dan berapa yang dipotong dari gaji ibu. Contoh misalnya ibu potongan gajinya per bulan 1 juta Pak Ustadz, gajinya berapa? 10 juta. Saya pikir gak ada masalah itu. Tapi kalau berapa gaji 3 juta, dipotong sebulan 1 juta. Ibu tahulah di Balikpapan tinggal dengan 2 juta itu, saya pikir kan susah ya. Ini Balikpapan bos, senggol dong. Ya. Kota elit ini. Ibu-ibu di sini mana ada yang mau naik angkot, naik taksi. Karena taksi itu angkot. Ibu nggak tahu taksi itu angkot. Oh nggak, bukan orang Balikpapan berarti ini ya, pendatang ini ya. Kalau orang Balikpapan asli itu nyebut angkot itu taksi, Bu. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang penting marjul ada. Dan syarat kedua ingat, tidak boleh mengandung riba sekecil apapun itu. Soalnya kemarin saya dengar katanya ada fasilitas travel tertentu yang memberikan fasilitas boleh utang
Tapi kemudian Masya Allah dikejar-kejar rentenir dia setelah pulang umroh, didatengin, bahkan dia menggunakan bahasa-bahasa ke masjid. Si rentenir ini datang ke masjid untuk memberitahu kepada para jemaah masjid bahwa si fulan ini umrohnya utang belum dibayar, sehingga mempermalukan harga diri si orang yang berhutang tadi. Kalau ini demi Allah saya tidak ikhlas, dan itu umrohnya pun tidak akan mendapatkan pahala apa-apa itu, karena mengandung riba, hukumnya haram. Jadi kalau memang ngutangin, yang ngutangin aja. Perusahaan bilang saya utangin 30 juta untuk umroh. Baliknya berapa Pak? 30 juta. Saya cicil sebelah 1 juta Pak, 30 bulan. Oke. Gak ada bunga apa-apa Pak? Gak ada, silakan, gak ada masalah. Baik, silakan Bu, satu terakhir boleh? Silakan. Bu, satu lagi. Ada Bu, ada. Silakan Bu. Ya di luar ruangan juga nggak apa-apa ya. Dari tadi udah di luar tema semua ini, sampai umroh sudah selesai. Ibu masih izin aja, silakan. Ada seorang muslim yang meninggal dunia. Ya. Tapi pada saat dimandikan, kan ada beberapa orang yang memandikan. Nah, salah satunya itu non muslim. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mungkin karena kedekatan keluarga, saudara atau yang lainnya. Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, memandikan itu tergantung. Karena memandikan itu ada dua. Ada memandikan itu maksudnya memandikan cuman bantuin memandikan. Itu agama apapun boleh, silakan aja, nggak ada masalah. Diperbolehkan. Yang penting bukan yang meniatkan. Kalau yang meniatkan harus muslim, karena syaratnya niat itu harus beragama Islam. Ibu tahu yang meniatkan? Kan ada yang meniatkan kan? Dalam hatinya berniat, ya Allah aku meniatkan memandikan jenazah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kondisi muslim kalau itu. Ya, seperti itu. Sehingga berangkat dari situ ibu-ibu yang berbahagia boleh. Memandikan itu siapa aja boleh, bahkan orang haid aja boleh memandikan, tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya, cuman kalau yang meniatkan diupayakan betul-betul yang muslim dan yang memang betul-betul dalam kondisi tidak haid. Itu lebih afdal. Begitu. Jelas Bu ya? Baik, satu lagi boleh? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Baik, jadi ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya apa? Waalaikum. Begitu ya jawabannya. Waalaikum. Jadi assalamualaikum, keselamatan bagimu, kita cukup menjawab dan bagimu. Bagimu apa? Kita pasrahkan kepada Allah. Gak boleh melaknat. Dulu waktu itu Aisyah assalamualaikum, Aisyah jawab waalaikumsalam, dipelesetin salam dari sam. Kalau waalaikumsalam bagimu keselamatan, kalau sam itu kan racun, waalaikumsalam bagimu racun. Waktu itu sama Nabi dimarahin, gak boleh Aisyah, tapi katakan cukup waalaikum, begitu aja. Iya, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fiik, kita cukupi sekian dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana binuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farasta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa nahnu da'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.